Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saya Hafizah Mutmainah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rangkuman materi mata kuliah Ulumul Quran dengan dosen pembimbing Dr. Haji Ahmad Alim LCMA dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester. Berikut materi-materi pembahasan yang akan saya presentasikan. Yang pertama, qiraah sab'ah, 2 perintah dan larangan dalam Al-Quran, 3 sejarah tafsir, 4 metodologi tafsir, 5 tafsir maqasidi, 6 infiltrasi tafsir, 7 hukum terjemah dalam Al-Quran, 8 keutamaan surat dalam Al-Quran, 9 metode tafsir tahlili, 10 Israiliyat, 11 keutamaan ilmu dalam Al-Quran. Yang pertama, qiraah sab'ah. Qiraah adalah istilah dalam bahasa Arab yang merujuk kepada cara atau gaya membaca Al-Quran. 3 syarat qiraah mutawatirah. Yang pertama, harus ada atau diriwayatkan atau talaki sampai kepada Nabi SAW. Yang kedua, harus sesuai dengan Rasul. Dan yang ketiga adalah harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Kalau ada qiraat yang menyelisihi dari 3 syarat ini, maka qiraah tersebut disebut qiraah syariah, bukan qiraah mutawatir. Kenapa harus 3 itu? Karena 3 itulah yang sudah disepakati oleh para ulama, karena masalah ini nanti ada konsekuensi hukumnya. Apakah suatu qiraah itu sah atau tidak sah ketika dipakai untuk mengimami sholat? Al-Quran dari tata cara bacanya, dari sisi makna dan dari sisi penafsiran maksum, berarti bahwa Al-Quran terpelihara secara ilahi dari perubahan atau distorsi dalam teksnya. Dengan adanya variasi bacaan-bacaan Al-Quran melalui qiraat tadi, itu menunjukkan kesempurnaan agama Islam, bahwa Islam itu adalah agama wahyu, agama Allah yang dibekali dengan kitab suci Al-Quran. Ini memberikan kemudian bagi umatnya, bukan menyulitkan bagi umatnya, sehingga variasi bacaan ini menjadi alternatif bagi orang yang membacanya. 2. Perintah dan larangan dalam Al-Quran. Ayat perintah dan larangan dalam Al-Quran merujuk pada bagian-bagian dalam Al-Quran yang berisi perintah atau instruksi yang harus diikuti oleh umat muslim, serta larangan terhadap perbuatan yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ayat-ayat ini memberikan pedoman moral, etika, hukum, dan prinsip-prinsip kehidupan yang harus diikuti oleh umat muslim. Ayat perintah dalam Al-Quran memberikan instruksi langsung kepada umat muslim untuk melakukan sesuatu, seperti perintah beribadah kepada Allah, melakukan kebajikan, menjaga hubungan sosial yang baik, dan melaksanakan kewajiban agama. Contoh ayat perintah termasuk perintah untuk melakukan sholat, berpuasa, berzakat, serta berlaku adil dan bermurah hati. Sementara itu, ayat larangan dalam Al-Quran memberikan peringatan dan melarang umat Islam dari tindakan atau perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ayat-ayat larangan ini mencakup larangan terhadap dosa-dosa besar seperti kecurangan, kezaliman, berbuat maksiat, memakan riba, mencuri, memfitnah, dan banyak lagi. Ayat-ayat larangan juga dapat mencakup larangan terhadap perilaku negatif seperti kebencian, kesombongan, dan kejahatan lainnya. 3. Sejarah tafsir. Salah satu sarana untuk memahami Al-Quran adalah melalui tafsirnya, karena Al-Quran perlu ditafsirkan, karena tafsir ini secara bahasa artinya menyibak sesuatu yang tersembunyi atau tertutup, membuka sesuatu yang tertutup yang artinya menampakkan supaya jelas. Adapun secara istilah, ilmu tafsir adalah ilmu yang membahas tentang tata cara bagaimana Al-Quran itu secara tekstual dan juga kontekstual Al-Quran atau kandungannya. Tafsir Quran bil Quran adalah sebuah metode atau pendekatan dalam penafsiran Al-Quran yang menggunakan Al-Quran itu sendiri sebagai sumber utama untuk menafsirkan ayat-ayat yang lain. Ayat-ayat Al-Quran saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang koheren dalam memberikan panduan pemahaman agama.
Oleh karena itu, dalam pendekatan ini, penafsiran suatu ayat dilakukan dengan merujuk pada ayat-ayat yang terkait dalam Al-Quran yang dapat memberikan penjelasan lebih lanjut atau melengkapi makna ayat tersebut. 4. Metodologi tafsir. Tafsir adalah ilmu penafsiran Al-Quran yang memiliki berbagai metode atau pendekatan yang digunakan oleh para ulama dan penafsir dalam memahami makna dan pesan yang terkandung dalam Al-Quran. Berikut ini adalah beberapa metode tafsir yang umum digunakan. 1. Tafsir bil matsur. 1. Tafsir bil ma'tsur. Metode ini menggunakan pendekatan berdasarkan hadis riwayat dan pendapat para sahabat Nabi Muhammad. Tafsir bil ma'tsur mengacu pada penafsiran yang didasarkan pada pemahaman dan praktik generasi awal Islam yang langsung berinteraksi dengan Nabi. 2. Tafsir bil riwayah. Metode ini didasarkan pada penafsiran melalui merujuk pada pendapat dan penjelasan para ulama terkemuka yang telah menulis tafsir Al-Quran. Pendekatan ini mengutamakan penjelasan yang diberikan oleh ulama-ulama terdahulu dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. 3. Tafsir bil ra'yi. Metode ini mengandalkan pemikiran dan penalaran manusia dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Pendekatan ini mencakup analisis bahasa Arab, konteks sejarah, sosial, dan pemahaman rasional untuk mencapai pemahaman yang lebih luas tentang Al-Quran. Yang keempat, tafsir ijtihad. Metode ini melibatkan pemikiran kritis dan penafsiran yang berlandaskan pada ijtihad atau usaha pemikiran independen. Tafsir ijtihad menekankan pada konteks dan perubahan zaman dalam memahami Al-Quran untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul dalam masyarakat kontemporer. 5. Tafsir maudu'i. Metode ini fokus pada penafsiran tema atau topik tertentu dalam Al-Quran. Penafsiran merupakan analisis mendalam. Penafsir melakukan analisis mendalam pada topik khusus seperti akidah atau keyakinan, ibadah, hukum, etika, atau sejarah. Yang keenam, tafsir tarjumawi. Metode ini merupakan tafsir yang disusun dalam bentuk terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa lain yang memberikan penjelasan dan interpretasi dalam bahasa sasaran. 5. Tafsir maqasidi. Tafsir maqasidi adalah sebuah pendekatan memandang Al-Quran sebagai pedoman yang mengarahkan umat Islam menuju tujuan-tujuan utama atau maksud yang terkandung dalam ajaran Islam. Pendekatan tafsir maqasidi melibatkan analisis makna teks secara menyeluruh dan memperhatikan konteks sosial, sejarah, dan lingkungan saat ayat-ayat tersebut diturunkan. Dalam tafsir maqasidi, penafsir berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apa tujuan Allah dengan menurunkan ayat ini, dan bagaimana ayat ini dapat membantu mencapai tujuan maqasid Islam. Dengan demikian, tafsir ini membantu mengaitkan ajaran Al-Quran dengan konteks dan kebutuhan masyarakat saat ini. Keenam, infiltrasi tafsir. Ad-dakhilu tafsir, yaitu pentingnya kita mendeteksi adanya infiltrasi dan kontaminasi dalam penafsiran Al-Quran. Munculnya pemikiran yang akan ada syubhat-syubhat atau paham-paham yang datang dari luar Islam yang kemudian diselipkan atau diinfiltrasikan kepada penafsiran Al-Quran. Tujuannya adalah untuk mengkontaminasi, mencampur adukan perang pemikiran yang kemudian masuk ke dalam dunia Islam. Bisa kita lihat muncul dari pemikiran-pemikiran yang bersumber dari Orientalisme. Banyaknya para sarjana-sarjana Barat yang mempelajari Islam yang tujuannya bukan untuk masuk Islam atau mengamalkan ajaran Islam, tetapi mereka ingin mencari celah kelemahan-kelemahan yang ada di dalam Islam. Itulah Orientalisme. Setidaknya ada 3 aspek penting yang sekarang masuk ke dalam tubuh umat Islam, dalam pemikiran umat Islam yang mereka lakukan tujuannya untuk merusak. Yang pertama, dirusaknya adalah syariat Islam, dilakukan dengan perubahan metodologi ijtihad. Makanya sekarang banyak sekali liberalisasi pemikiran itu merusak syariat Islam, sehingga mereka lebih memilih metodologi pemikiran Barat, ijtihad Barat daripada metodologi usul fikih yang sudah ada di dalam ijtihad syariat Islam.
Yang kedua, melakukan dekonstruksi konsep wahyu dalam Islam dengan penggunaan metode orientalis atau metode barat hermeneutika, khususnya dalam menafsirkan Al-Quran, sehingga Al-Quran ditafsirkan tidak sesuai dengan bidang ilmu tafsir, tetapi dengan disiplin ilmu lain yang di luar Islam. Kemudian yang terakhir, adanya upaya untuk merusak akidah Islam dengan menyebarkan paham-paham pluralisme, liberalisme, sekularisme, dan paham-paham yang lainnya. Yang ketujuh, hukum terjemah dalam Al-Quran. Al-Quran penting diterjemahkan ke berbagai bahasa, termasuk bahasa daerah. Tujuannya untuk mendekatkan masyarakat daerah tersebut lebih mudah untuk dekat dan mengenal Islam. Di antara syarat-syarat seseorang boleh menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa lokal. Yang pertama, Muslim. Kalau dia kafir atau non-Muslim, maka tidak diperbolehkan karena khawatir adanya penyesatan makna dari lafaz. Yang kedua, adil dan dapat dipercaya. Yang ketiga, harus paham betul bahasa Arab. Yang keempat, memiliki adab. Selanjutnya, keutamaan surat dalam Al-Quran. Ada 7 surat yang disebut dengan Al-Muhammim atau Hawamim. Surat Al-Haqqah, Surat Al-Ma'arij, Surat Nuh, Surat Al-Jin, Surat Al-Muzammil, Surat Al-Mudassir, Surat Al-Qiyamah, Surat Al-Insan, dan Surat Al-Mursalat. Fadilah membaca surat Hawamim. Yang pertama, menjadi perisai dari api neraka. Yang kedua, memberi keselamatan di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, akan menjadi taman-taman surga. Selanjutnya, metodologi tafsir tahlili. Tahlil itu artinya mengurai ataupun membuka sesuatu yang tertutup, atau mengurai sesuatu yang terikat, atau mengumpulkan sesuatu yang lepas dan tercecer. Secara istilah, tafsir tahlili itu berarti menafsirkan Al-Quran dengan cara mengurai lafaz-lafaz dari ayat per ayat dengan melakukan studi analisis. Menganalisa ayat-ayat Al-Quran, dan itu dilakukan secara berurutan secara tertib. Dalam tafsir tahlili, penafsir berfokus pada analisis kata per kata, termasuk penelitian tentang akar kata, bentuk kata, jenis kata, dan hubungan antar kata-kata dalam ayat. Tujuannya adalah untuk memahami makna secara lebih rinci dan mendalam berdasarkan penggunaan bahasa Arab yang digunakan dalam Al-Quran. 10. Israiliyat. Dari tinjauan bahasa Israel berarti nisbah kepada Bani Israel, yaitu kisah-kisah yang berbicara tentang masalah umat terdahulu, khususnya dari generasi-generasi setelah Nabi Yakub, dan juga penyimpangan kaum Nabi Yakub dan turunan-turunannya. Kemudian muncul kisah-kisah tentang Ahlul Kitab, dan kisah-kisah ini terbawa setelah banyaknya dari mereka orang-orang Ahlul Kitab yang memeluk Islam, karena mereka membaca Taurat, membaca Injil. Kemudian kisah ini diceritakanlah ketika mereka masuk ke dalam agama Islam. Kemudian kisah-kisah ini tertulis dalam riwayat-riwayat yang terbukukan dan dalam hadis maupun dalam Al-Quran. Israiliyat adalah al-akhbar wa riwayah, artinya kabar-kabar dan riwayat-riwayat Bani Israel yang dinukil dari Bani Israel. Hukum asal meriwayatkan kisah-kisah tentang Bani Israel ini adalah tawakuf, artinya tidak membenarkan dan juga tidak mendustakan, karena sabda Nabi SAW, jangan kalian membenarkan cerita Ahlul Kitab dan juga jangan mendustakan cerita mereka. Ke-11, keutamaan ilmu dalam Al-Quran. Orang yang diberikan kepahaman terhadap Al-Quran adalah termasuk orang-orang pilihan, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ilmu Al-Quran itu ilmu yang Allah titipkan, yang akan dibawa oleh tiap generasi orang-orang yang adil, orang-orang yang punya integritas, yaitu para ulama yang meluruskan estafet risalah Nabi. Mereka tidak mewariskan harta, tahta atau mahkota, apalagi jabatan atau kedudukan. Tapi yang diwariskan adalah ilmu. Tidak sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Dalam surat Az-Zumar ayat 9, katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.